Teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan kami, Dewan Pers Republik Indonesia, Dewan Pers Pengawal Demokrasi. Kali ini kami merasa gembira sekali kedatangan kawan lama, narasumber, seorang pejabat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kita tidak perlu mengenalkan lagi, salah satu gubernur yang kontroversial, yang sangat populer, yang kadang menimbulkan pro dan kontra. Justru karena itu kami tertarik dan kami mengundang beliau untuk berbagi-bagi pengalaman sebagai gubernur dan sebagai kawan lama. Selamat datang, Kang. Selamat datang. Dewan Pers. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sampurasun. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol ya, Kang ya. Iya. Selama ini kan ada beberapa komentar Kang Deddy itu aktif sekali berkomunikasi dengan masyarakat, tidak menggunakan staff, tidak menggunakan humas pers, tapi ya dengan apa istilahnya itu, dengan media Anda sendiri. Yeah. Nah ini bagi sementara kalangan wartawan, ini membunuh peran pers kalau gini. Seakan-akan pers tidak diperlukan kalau semua gubernur begini caranya. Gimana mengomentari pandangan itu, Kang? Iya, sebenarnya bukan membunuh peran pers, tapi mempermudah peran pers. Dulu kalau wartawan ingin mendapat informasi dari pejabat, itu kan harus nunggu di depan kantornya berjam-jam. Ya. Setelah nunggu berjam-jam, pemimpinnya keluar, ternyata tidak berkomentar. Ya, ya. Atau nunggu juru bicara menyampaikan, didramatisasi sedemikian rupa sehingga menjadi kelihatan berwibawa, informasi begitu penting tapi lama. Pertanyaannya adalah, informasi pemimpin itu penting dan harus cepat. Kenapa? Karena dia tugasnya melayani publik. Publik butuh kepastian dari waktu ke waktu setiap kebijakan. Maka sekarang itu media tinggal ngutip saya pagi-pagi. Jam 6.30 saya sudah berceloteh. Saya menceritakan apa yang terjadi kemarin, apa yang akan dilakukan hari ini. Saya menyapa warga. Dari situ wartawan tidak usah lagi nunggu di depan rumah dinas. Tidak usah nunggu rilis. Tinggal ambil berita itu menjadi berita yang bisa dikonsumsi oleh publik dan diceritakan secara terbuka. Jadi nggak ada problem sebenarnya tentang bagaimana peran media yang harus dibangun. Ya paling yang menjadi problem itu sebenarnya bukan di kutipan media. Yang menjadi problem adalah menurunnya jumlah anggaran kerjasama dengan media. Dari 50 miliar menurun jadi 3 miliar. Jadi problemnya bukan di sumber berita. Problemnya adalah di kerjasama membuat berita sebenarnya. Jadi ada pihak-pihak yang merasa kehilangan pekerjaan ya? Menurut saya tidak kehilangan pekerjaan, yang ada adalah kehilangan pendapatan. Nah, ini ada implikasinya begini, Kang. Bahwa seorang gubernur selama ini atau pejabat itu kan lebih banyak duduk di kantor. Sementara Anda lebih banyak di luar. Nah, pertanyaannya, gimana Anda mengkoordinir, organisir kerjaan kantor sementara Anda banyak di luar? Itu berapa pertanyaan komentar yang sering diajukan? Kerjaan kantor sekarang itu sudah kerjaan kantor yang bersifat digital. Kalau kita mau jujur, gedung-gedung kantor itu udah nggak penting. Yang diperlukan adalah pengambilan keputusan yang bisa diambil dalam waktu cepat. Orang bisa Zoom, bisa video call, bisa WA. Kemudian keputusan bisa diperintahkan jarak jauh. Kemudian surat-surat keputusan bisa dibuat. Tanda tangan gubernur sudah tanda tangan digital. Sudah TTE. Dalam setiap hari produktivitas kita tinggi. Serapan anggaran kita tertinggi di Indonesia. Belanja pemerintah kita tertinggi. Efisiensi pengelolaan keuangan dengan realokasi anggarannya kita tertinggi. Silahkan dilihat di data Kemendagri. Kemudian kemungkinan tahun ini silpa dari anggaran Provinsi Jawa Barat sangat kecil. Karena belanja pembangunannya tinggi dan cepat. Tidak ada problem tentang gubernur yang keliling. Kenapa? Keputusan kalau diambil dalam sebuah ruangan ber-AC, tidak akan merasakan keputusan yang orang yang kepanasan. Bayangin, orang yang duduk di ruangan ber-AC dan santai, mengambil keputusan para petani yang
yang kehilangan air dan sumber airnya. Kan itu harus dilakukan keputusan itu di tempat di mana problem itu terjadi sebenarnya. Sehingga kan ini, kenapa sih gedung-gedung yang dibuat zaman era kolonial itu kok bagus-bagus, berwibawa. Dan kemudian gedung itu bercerita tentang masa lalu dan bercerita tentang masa depan. Kenapa? Karena arsiteknya di situ tinggal, tidur, melakukan kontemplasi, dia menghubungkan dengan masa lalunya dan dia bicara dengan masa depan. Sehingga gedung-gedungnya berwibawa. Nah hari ini kan gedungnya dibuat dalam jauh-jauh aja, ngejar target, cek. Apa yang terjadi ya gedungnya menjadi tidak terhubung dengan masa lalu, seringkali tidak bisa membaca masa depan. Ya. Nah, yang aktif menyapa mendekati masyarakat ya, itu sementara ini yang terlihat Kang Deddy sendiri. Apakah juga ada satu skenario kerja strategi lain yang juga melibatkan staf-staf di bawahnya yang juga aktif mendekati masyarakat? Iya begini, gubernur itu bekerja dengan masyarakat, bukan mendekati karena saya hidup setiap hari dengan rakyat. Nah, kemudian staf saya ada yang bekerja secara administratif. Maka dia membuat rumusan anggaran, membangun komunikasi dengan DPR. Ini kerja administratif. Kemudian ada kerja yang lapangan juga kan, mengeksekusi. Dia turun melakukan pengawasan. Nah, kalau kita mau bicara, apa sih kerja pemerintah itu? Pemerintah itu kan yang bekerja itu kan yang ditugaskan untuk bekerja. Misalnya, apakah gubernur membangun jalan? Tidak. Yang membangun jalan itu adalah kontraktor. Kontraktor tidak juga membangun jalan. Yang membangun jalan itu pekerja. Yang dia belah batu, sopir truk kirim batu, tukang mesin bilas, tukang aspal, dan sejenisnya. Mereka yang bekerja kan. Yang lainnya kan sebenarnya hanya mengorkestrasi. Maka gubernur itu tugasnya adalah mengorkestrasi dari seluruh kepentingan itu. Nah, karena dia mengorkestrasi seluruh kepentingan itu, maka ada kalimat Sunda. Pemimpin itu kudu kaluhur sirungan kehandap akaran. Apa itu artinya? Pemimpin itu pikirannya harus sampai langit. Dia mampu berkomunikasi, bernegosiasi dengan tingkat tertinggi dalam sebuah wilayah. Artinya kalau saya harus bisa berbicara dengan presiden. Kemudian kehandap akaran, dia harus berakar pada lingkungan masyarakat, mengerti masalah. Setelah itu kata orang Sunda, pemimpin itu kudu bisa nurus bumi, ngapak mega, lempang dina luhur cai. Apa itu? Dia harus mengerti kehidupan masyarakat yang ada di dasar bumi. Kemudian dia harus bisa terbang untuk mengembara melihat kondisi masyarakat dari jarak jauh, dan kemudian lempang dina luhur cai, dia harus berjalan di atas semua kepentingan. Ada lagi orang Sunda bilang, pemimpin itu kudu hade gogog, hade tagog. Artinya, dia bicaranya bisa diterima, bahasanya dimengerti oleh masyarakat, penampilannya juga sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Pemimpin itu kudu hade congcot, hade bacot. Apa artinya? Bicaranya terbuka, tetapi harus rajin memberi. Ini kuliah yang berharga bagi saya ini. Nah, sekarang gini. Saya muridnya profesor. Seorang pemimpin, siapapun ya, atau apapun levelnya, itu kan punya target, punya KPI, punya roadmap. Ya. Kalau di perusahaan, misalnya di bank, itu kan punya target-target. Nah, apakah bisa kira-kira memberikan gambaran target strategi yang kira-kira kalau itu terwujud menjadi salah satu ukuran keberhasilan selama saya menjabat sebagai gubernur? Kepada diri saya sendiri saya mengatakan sukses kalau sudah tercapai ini. Kira-kira apa yang menjadi target sehingga masyarakat atau nurani kita sendiri mengatakan aku telah melaksanakan tugas dan amanat? Jadi kalau kata orang Sunda, pemimpin itu harus bisa mewujudkan masyarakat yang gemah ripah repeh rapi. Itu yang menjadi tagline Provinsi Jawa Barat sejak didirikan sampai hari ini. Kemudian masyarakat gemah ripah repeh rapi itu yang seperti apa? Gitu loh. Ada lagi orang Sunda ngomong, reaketan, reaketon, buncir leit, loba duit, bruk di juru, bruk di pantau, ngalayah di tengah imah, di pipir aya petikeun, di kolong aya si jambrong, na paranggo aya si jago. Apa itu artinya? Harus dimulai dari reaketan, kecukupan pangan. Keton harus cukup pangannya. Artinya ada industri pertanian yang setiap hari bergerak melahirkan produktivitas yang tinggi bagi kecukupan pangan minimal di Jawa Barat. Tapi kalau Jawa Barat kan berasnya sudah dipakai untuk nasional. Nah,
Kemudian buncir leit, maka kecukupan itu ditandai dengan terisinya gudang. Orang Sunda bilangnya gudang. Kalau kita mungkin gudang bulog, maka gudang bulognya itu harus penuh. Karena itu cermin dari kemakmuran negara. Ada ketenangan publik di situ. Ada berapa juta ton yang dibutuhkan untuk kepentingan rakyat Jabar. Maka di gudang-gudangnya itu, di leit-leitnya itu harus cukup. Karena orang Sunda itu bisa punya ukurannya. Ada padaringan di dapur. Kemudian ada leit, ada ayah goah. Kemudian ayah leit, ayah lumbung, ada tingkatan. Artinya apa? Ada kecukupan pangan di rumah. Ada kecukupan pangan di rumah, luar rumah tapi milik pribadi. Ada kecukupan pangan di tingkat RT dan RW. Ada kecukupan pangan di tingkat desa yang disebut dengan lumbung. Nah ini. Kemudian di juru bro dipantau, di layar di tengah ima, setiap rumah itu isinya makanan. Panganan harus banyak. Nah kemudian di pipir ayat si jabring. Di samping rumah itu harus ada kambing, karena kambing. Di kolong IC Jamrong, kemudian di kolongnya juga ada ayam jago. Nah, ada kambing, ada domba dan ada kambing. Kemudian naparango si jago. Kemudian ada ayam. Nah, sebenarnya kalau ngomong tentang konteks Pak Prabowo hari ini, Pak Prabowo ini kan lagi punya tekad untuk kecukupan pangan itu. Dan itu harus diterjemahkan lewat kinerja yang cukup dalam lingkungan masyarakat dan harus dimulai dari culture. Ya. Budaya. Kita stop sejenak ya. Nanti bisa diteruskan. Saya mau bertanya gini nanti setelah istirahat. Bagaimana ide-ide filosofi warisan budaya seperti itu bisa dituangkan dalam satu kinerja yang terukur? Mengingat dulu penduduk Sunda kan masih sedikit. Alamnya itu melimpah. Dan masih hidup pada masyarakat agraris. Sedangkan sekarang masuk era industri, penduduk banyak dan sebagainya. Hingga pertanyaan saya, bagaimana local wisdom, gambaran tadi bisa dituangkan sehingga nanti bisa ada ukurannya, KPI-nya. Kira-kira seperti itu. Baiklah, pemirsa, kita sejenak istirahat, nanti kita lanjutkan lagi. Baiklah, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Gini Kang, ketika kerja itu kan ada faktor waktu, berapa lama dibatasi waktu. Ada dukungan anggaran, ada dukungan birokrasi, staf, sehingga kinerja itu kan mesti terukur ya. Bagaimana Anda melaksanakan agenda, cita-cita, target dengan pertimbangkan semua faktor itu? Melanjutkan pada yang tadi ya, bahwa apakah itu ide mimpi, apakah itu adalah filosofi kosong atau ideologi tanpa makna? Menurut saya itu ideologi terukur, kemudian kerangka kerja yang bisa dibangun dalam sistematika berpikir yang teknokratik. Yang pertama adalah ketika saya memimpin, maka yang saya rumuskan apa? Kita memimpin sebuah daerah, maka kita harus berangkat dari tata ruang. Maka saya instruksikan pada Dinas PUTR, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, evaluasi tata ruang. Kenapa? Karena kita akan tinggal pada sebuah wilayah, di mana wilayah itu harus, kata orang Sunda, harus memiliki spirit bihari, kiwari, dan poisuk. Apa itu artinya? Ini wilayah yang harus terikat dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, maka hari ini Jawa Barat lagi terus menyusun perubahan tata ruang. Kenapa? Karena tata ruang yang dulu disahkan itu telah mengambil alih 1,2 juta hektar wilayah yang itu harusnya wilayah konservasi, wilayah ekologi,
wilayah yang membuat rasa nyaman bagi warga tinggal pada sebuah wilayah yang ada ukurannya, dirubah menjadi wilayah properti. Kemudian wilayah properti ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan ekonomi, tetapi di sisi lain mematikan ekonomi. Maka saya langsung mengeluarkan surat edaran, yaitu peraturan gubernur tentang larangan alih fungsi lahan. Yang didasarkan oleh apa? Problematika banjir di Bogor, banjir di Depok, banjir di Kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi, dan di Kerawang. Dan di berbagai daerah di Jawa Barat hampir masif. Maka itu ukuran pertama. Dan itu sudah terjadi perubahan. Sudah. Dan tata ruangnya lagi terus dibahas, tapi sementara ini kita sudah rubah. Seluruh penambangan ilegal saya tutup. Yang legal pun yang menimbulkan problem lingkungan, konflik sosial, masyarakat meninggal lebih dari 150 orang, seperti di Parung Panjang, saya tutup dengan berbagai resiko. Nah kemudian bangunan liar yang menutup areal sungai, menimbulkan banjir, merusak tata kelola sungai, saya bongkar. Bangunan liar yang mengambil sepadan jalan, saya bongkar. Kemudian saya integrasikan semuanya. Anak-anak studi tour yang membuat masyarakat orang tuanya miskin, karena mahal studi tour tetap harus dibayar, saya hentikan. Seluruh kontroversi itu melahirkan gejolak dari berbagai orang yang tidak puas. Tetapi semuanya terukur. Hari ini ketika orang berteriak dulu larangan studi tour akan membunuh pariwisata, sekarang terbalik. Angka kepariwisataan malah naik sepanjang 4 tahun. Terakhir ini yang tertinggi malah. Nah, kemudian juga tingkat kriminalitas turun. Kemudian berbagai problem yang terjadi di masyarakat. Di jalan dicegat begal, di sini ada anak yang memukul sopir, cukup posting, kemudian muncul di media sosial. Saya kirim ke Polda, Polda dalam waktu nggak terlalu lama langsung menangkap dan dengan cepat. Nah, seluruh rangkaian ini nanti akan terukur oleh apa? Survei. Kemudian angka kemiskinan menurun, itu kata BPS. Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melebihi nasional. Angka penganggurannya mengalami penurunan, itu kata BPS. Nah, bukan kata saya. Nah, seluruh rangkaian itu menjadi rangkaian yang terukur. Bahwa kerja kultural itu akan melahirkan kerja teknokratik manakala sebagai pemimpin mampu mengorkestrasi semua stakeholder tanpa kepentingan. Kan ini yang terjadi. Sehingga nanti bagaimana ukuran kinerja di Jawa Barat, bagaimana layanan publiknya, investasi kita tertinggi di Indonesia hari ini. Nah nanti kita lihat aja di Desember, nanti berikutnya BPS akan survei lagi, itu akan terlihat bagaimana grafik pembangunan yang terjadi di Jawa Barat. Oke, saya amati dari kejauhan ya Kang ya, para pejabat politisi, betapapun namanya gubernur kan juga jabatan politik ya. Sebagian orang itu mengemukakan simbol-simbol jargon agama untuk menggait, mencari dukungan masyarakat. Dan masyarakat Jawa Barat itu kan agamis, Islamik. Tapi Anda justru mengedepankan simbol-simbol budaya, bukan agama. Padahal Anda ilmu agamanya cukup dalam, tapi Anda milih mengemukakan simbol-simbol, mengedepankan simbol-simbol budaya. Kebalikan dari sebagian politis yang lain. Gimana Anda milih jalan itu? Saya ini pembaca bukunya Cak Nur. Saya HMI dulu. Sampai hari ini Kahmi. Cak Nur itu pernah nulis buku yang sangat tebal. Itu kalau dibaca mahasiswa tahun 90-an tuh dianggap mahasiswa yang keren ya. Keren. Harga bukunya mahal zaman itu. Islam, doktrin dan peradaban. Saya sangat terinspirasi. Saya 3 kali baca buku itu sampai tamat. Itu saya mengedit itu. Kemudian keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Nah, saya menerjemahkan itu sejak saya wakil bupati. Saya menerjemahkan keislaman, kemodernan, keindonesiaan berarti kesundaan. Nah, kalau bicara tentang Islam, saya itu ranahnya para kiai. Tapi dalam pemahaman saya, apa sih esensi dari beragama itu? Esensi dari beragama itu kan berpasrah diri pada yang maha kuasa, yang maha tunggal. Karena berpasrah itu kan tanpa pengakuan. Karena tanpa pengakuan tidak boleh ada yang diakui. Tidak boleh ada kepemilikan yang melekat pada diri dan diklaim sebagai dirinya, kan sepertinya itu. Nah, kalau bicara tentang Sunda, Sunda itu mengajarkan itu. Kata orang Sunda,
hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak sapari polah, sadaya kersaning Gusti. Nah, orang Sunda kan begitu. Artinya apa? Seluruh rangkaian perjalanan diri kita dalam hidup ini tak ada satupun yang harus kita akui. Baik buruknya hidup kita, semua adalah garis kehidupan yang harus kita jalani. Dan semuanya Allah yang menentukan. Jadi Anda melihat relasi keislaman dan kesundaan itu bagaimana? Islam dan kesundaan itu begini. Islam kan nilai universal. Iya. Sedangkan Sunda adalah nilai teritorial. Nilai universal dan nilai teritorial kemudian menyatu. Maka kata orang Sunda, Islam dan Sunda itu seperti dengan panon jeung awasna, ceuli jeung danguna, irung jeung angsena, letah jeung ucapna, hate jeung ikhlasna. Apa itu artinya? Islam dengan Sunda itu seperti mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penghisapannya, lidah dengan pengucapannya, dan hati dengan keikhlasannya. Sundanya hati, ikhlasnya Islam. Kan itu kan satu kesatuan. Ya, ya. Nah, kalau itu satu kesatuan, ngapain kita mempertentangkan dan dipertentangkan? Simbolisme itu sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek yang bersifat wilayah. Ya. Simbolisme agama sangat dipengaruhi oleh tanah, air, udara, matahari. Misalnya begini, kalau orang Arab pakai gamis, karena memang di sana gurun, ya, pasir. Profesinya mungkin hari ini kan banyak kan gedung bertingkat di sana. Ya. Ada hasil tambang minyak bumi yang sangat tinggi. Kemudian ya paling menggembala itu di hamparan pasir. Orang Sunda itu sawah yang airnya ada rawaknya, ya. harus dicangkul dulu, airnya segini. Ya pasti beda dong cara bajunya, warnanya juga beda. Nggak mungkin tukang nyangkul pakai gamis warna putih. Kan artinya bahwa konteks simbolisasi dalam beragama itu sangat tergantung dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita tinggal. Ya, jadi itu bukan sebuah penyimpangan dan pengkhianatan pada Islam, bukan ya? Iya. Menghargai Sunda itu justru karena itu sejalan dan itu sebagai ranah lokus untuk manifestasi nilai Islam lewat kendaraan kesundaan itu. Iya, selama ini kan orang misalnya ada sebagian orang kemudian mengatakan Sunda Wiwitan sebagai sesuatu yang dianggap bertentangan dengan Islam. Loh, Sunda Wiwitan, perspektif saya adalah perspektif lingkungan. Karena saya tinggal di Sunda, maka Sunda Wiwitan mengajarkan bagaimana gunung itu dibagi 4 tingkatan. 1, leuweung tutupan, kan gitu. 2, leuweung titipan. Yang ketiga ada leuweung awisan. Yang keempat adalah leuweung garapan. Kan ini sistematika undang-undang yang dibuat kalau dalam kita adalah undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang lingkungan hidup. Nah, ketika tingkatan leluhur saya mengajarkan bahwa manusia itu tidak boleh menyentuh yang tutupan, karena ini harus tertutup, ini rapat, nggak boleh diganggu lagi, ada ekosistem, ada sumber air. Kemudian titipan, ini juga nggak boleh juga. Paling kita hanya di sini aja, di awisan ini cadangan, awisan tuh. Udah di garapan aja. Kalau kita masih sudah hidup makmur di garapan, ngapain harus masuk ke titipan? Ya. Ngapain harus masuk ke awisan? Ngapain harus masuk ke tutupan? Ya. Kan ini adalah mengajarkan pada manusia, tidak boleh Anda serakah dalam hidup melewati batas. Pertanyaannya adalah, kalau orang Sunda di Wiwitan diajarkan kita tidak boleh serakah, menabrak batas, hidup harus sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Islam kan mengajarkan itu. Ya, sekarang itu kadang mengesankan ada satu pemikiran yang paradoksal ya. Satu, kita itu mengarah kepada keindonesiaan. Sisi lain, Indonesia ini kan realitasnya Bhinneka Tunggal Ika. Persis. Ada keikaan. Sehingga bicara kedaerahan sungguhnya yaitu bicara keindonesiaan juga. Yeah. Nah sekarang menurut Kang Deddy, di mana peran dan kontribusi kesundaan dari segi budaya dalam semangat dalam konteks keindonesiaan ini? Dari sisi konteks keindonesiaan, orang Sunda itu dari si karakteristiknya adalah dia itu inklusif. Karena dia inklusif, dia sangat terbuka terhadap nilai.
Maka orang Sunda itu mi indung kawaktu mi bapak kajaman pindah cai pindah tampian. Lihat orang Sunda. Siapapun tinggal di Jawa Barat tidak pernah ada konflik suku. Iya, iya. Dan ketika orang Sunda tinggal di daerah manapun dia tidak pernah berkonflik. Karena apa? Pindah cai, pindah tampian. Itu dari sisi universalitas untuk keindonesiaan. Walaupun dari sisi untuk kesundaannya mengalami degradasi. Di mana degradasinya? Satu, di kampungnya orang Sunda berubah mengikuti kultur para pendatangnya. Ketika dia pergi ke tempat lain, dia terasimilasi dengan kebudayaan yang lain. Ketika pulang ke kampungnya, dia sudah nggak kelihatan orang Sunda. Misalnya begini, ini saya candanya nih. Orang Sunda itu tinggal di Jakarta baru 3 bulan. Ketika pulang ke kampungnya naik ojek. Tolong antar saya ke kampung air bambu ikat. Itu Gojeknya pusing. Di mana? Nggak ada di map tuh air bambu ikat. Oh ternyata Ciawi Tali. Gitu. Nah ini kan konteks itu. Nah sekarang bicara tentang keindonesiaan, kenusantaraan. Pertanyaan saya adalah satu saja. Ketika kita bicara Indonesia, saya tunjukkan pakaian nasional itu mana. Maka kalau upacara menggunakan PSL, itulah pakaian nasional. PSL itu adalah jas berdasi. Loh, nasionalnya di mana? Itu kan produk Eropa. Nah, ternyata kita nggak punya. Yang kita itu cuma punya bahasa Indonesia loh. Tapi pakaian nggak punya. Ya ketika bicara pakaian nasional adalah pakaiannya orang Sunda, pakaiannya orang Jawa, pakaiannya orang Dayak, pakaiannya orang Bugis, pakaiannya orang Papua, pakaian seluruh warga Indonesia. Nah, kemudian kalau seperti itu, maka kalau keindonesiaannya ingin kokoh, maka local wisdom tidak boleh dihancurkan. Kalau local wisdom tidak boleh dihancurkan, maka adatnya harus dihormati. Kalau adatnya harus dihormati, maka undang-undang pelindungan adatnya harus disahkan. Oke, baiklah Kang Deddy, kita istirahat sebentar. Ini menarik sekali nih, kuliah kebudayaan. Pemirsa, sangat asik ya kita mendengarkan dan kita sejenak istirahat. Terima kasih. Pemirsa, kita lanjutkan, kita diskusi, dialog, ngobrol, kuliah peradaban. Kita lanjutkan, Kang. Sekarang ini dengan kemajuan teknologi komunikasi, bahwa masing-masing daerah, antar provinsi, bahkan antar negara, itu kan transparan semuanya ya. Sehingga apa yang Anda lakukan itu ternyata juga mengundang perhatian dari wilayah-wilayah lain. Bagi saya ini satu hal yang sangat positif ya. Nah, dalam konteks MBG misalnya, yang belakangan ini lagi hot ya disoroti, yang apa ya, berita keracunan, mungkin termasuk banyak di Sunda. Paling tinggi di Jawa Barat. Iya. Sementara itu merupakan program nasional, program unggulan dari Presiden. Apa hasil evaluasi, karena yang keracunan rakyat Anda kan? Bagaimana evaluasi Anda, saran Anda pada pemerintah pada pelaksanaan MBG yang diberitakan banyak keracunan tuh? Yang pertama, MBG adalah sebuah perspektif berpikir sangat mulia dari seorang presiden, Pak Prabowo Subianto, yang dia punya konsen tentang generasi. Pak Prabowo itu kan konsen terhadap sumber daya. Dia senang masyarakat Indonesia, terutama anak-anaknya, itu memiliki nutrisi yang baik, gizi yang baik, protein yang baik, kalori yang baik, sehingga tumbuh tingginya cukup. Setelah itu mereka mengikuti pendidikan, maka dia buat Taruna Nusantara, sekolah rakyat. Dia ingin mengangkat anak-anak orang miskin menjadi setara.
Kan itu yang menjadi harapannya. Maka gagasan mulia ini harus ditindaklanjuti dengan tindakan yang mulia. Makan bergizi gratis, yang melaksanakannya harus ikhlas. Makan bergizi gratis tidak boleh berubah mencari gizi gratis. Kan itu yang penting. Ya. Kalau tidak boleh berubah mencari gizi gratis, maka tingkat teknisnya harus benar. Ya. Pelaksana teknisnya kan saya sudah lihat itu. Bahwa satu porsi makanan 10.000 itu sudah dikasih untung 2.000. Maka tidak ada toleransi lagi kalau berkurang. Digarap dengan jujur saja sudah dikasih untung 2.000. Kalau dari 10.000 dikasih 2.000, berarti dia sudah dikasih 20% keuntungan. Nah, faktanya hari ini banyak kenapa terjadi keracunan. Ya. Satu, menggaji tenaganya murah. Ya. Karena menggaji tenaganya murah, maka pegawainya tidak mau terlalu larut dini hari untuk bekerja. Maka dia memasak jam 9 malam, bahkan jam 8. Masakan jam 8 malam dikirim dimakan jam 12 siang besoknya. Pertama. Yang kedua, bahan bakunya diambil bahan baku yang murah. Selain murah, antara dibeli dan dipasak jaraknya jauh. Yang ketiga, tray tempat makannya tidak dicuci dengan baik, tapi dicuci menggunakan barang-barang zat yang bisa menimbulkan efek bahaya. Kemudian yang keempatnya adalah alat makannya, dapur makannya tidak higienis, tangan yang digunakannya tidak higienis. Yang kelimanya adalah anak-anak yang makannya rentan. Karena dia masih usia pertumbuhan terhadap keracunan. Nah, seluruh problem ini terjadi oleh apa? Menurut saya, niat pelaksana yang melaksanakan. Maka SPPG-nya harus ditutup. Karena dia tidak berniat dengan baik untuk mensukseskan program presiden. Itu pertama. Sehingga orang yang bekerja profesional ikhlas. Kan ini yang harus dibangun. Sehingga ini menjadi kesuksesan. Yang kedua, dari sisi multiplier efek ekonomi. Jawa Barat 50 triliun per tahun, Pak. Ini harus dimedis dalam sebuah rencana pertanian yang memadai. Berapa kebutuhan pisang pada sebuah wilayah? Berapa pohon pisang yang harus ditanam sejak sekarang? Berapa kebutuhan beras? Berapa beras yang harus ditanam? Berapa kebutuhan ikan? Berapa ikan yang harus disiapkan? Berapa kebutuhan ayam? Ayam harus disiapkan. Semuanya. Siapa yang harus menyiapkan? Rakyat. Bagaimana caranya? Buat kurikulum pendidikan pertanian di sekolah-sekolah. Nanti di sekolah-sekolah itu digantung-gantungin adalah sayuran. Di belakang sekolah ditanemin. Anak-anak ke sekolah di sekolahnya harus pelihara kambing, pelihara ayam, pelihara ikan menjadi kewajiban bagi peningkatan kualitas diri dan akademis di sekolahnya itu menjadi daya ukur keberhasilan. Kan seperti itu. Nah, maka di pedesaan itu harus digerakkan itu menjadi kekuatan ekonomi. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka MBG dengan multiplier efek ekonomi akan melahirkan rakyat yang sejahtera. Orang punya produk, dijual menjadi produksi MBG, dimakan oleh anaknya. Bisa jadi anak sekolah punya telur, telurnya dijual melalui koperasi misalnya, dibeli kemudian atau langsung ke penyedia jasa MBG-nya, ke SPPG-nya, kemudian dia makan lagi, dia punya barang dijual dan dimakan lagi. Bagaimana duitnya berputar? Apakah Kang Deddy udah punya proposal piloting untuk itu? Saya sudah menyiapkan itu sekarang. Nah, kemudian, tetapi ini akan menjadi sesuatu yang terbalik situasinya manakala penyelenggara MBG-nya itu distributor pasok rantai makanannya dikuasai oleh orang yang punya modal, punya uang. Dia beli barang di mana saja, yang penting bisa mengirim. Kemudian mata rantainya hanya siklusnya itu-itu juga. Maka ini tidak akan punya implikasi. Kemudian ketika disajikan, makanannya tidak sesuai dengan standarisasi apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo. Maka ini akan jadi bumerang. Nah, untuk itu, karena kita ingin program ini berhasil, maka semua rencana dilakukan bersama dan terintegrasi.
Maka saya di Provinsi Jawa Barat memutuskan minggu depan, itu kita akan MOU dengan BGN. Saya akan bentuk Satgas untuk menangani MBG di Jawa Barat. Ya. Saya akan bikin ruang pelaporan di kanal YouTube saya, Ya. di seluruh media sosial saya, boleh diposting dan disampaikan. Setiap hari guru tidak boleh mencicipi. Yang harus mencicipi adalah tenaga teknis yang memeriksa makanan sebelum makanan itu masuk ke sekolah. Ya. Jangan guru. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini. Pertama adalah sanksi administratif. Kedua, penutupan dapurnya. Yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makanan. Wah, itu saya terbayang ya. Kalau segera bisa dilaksanakan, diwujudkan, Ya. itu akan menjadi sebuah model inspiring bagi tempat-tempat lain. Dan kira-kira mulai kapan tuh bisa dieksekusi? Iya, sekarang sih kita udah mulai, Pak. Oh iya? Mendorong itu. Kurikulum, saya itu sejak dulu pas jadi bupati itu sudah punya kurikulum itu. Jadi sekarang saya tinggal mendorong untuk Jawa Barat. Ya. Dan nanti sekolah itu begini aja, bahwa pelihara ayam itu adalah kurikulum sekolah. Nah, kalau sudah seperti itu, kita makmur. Ya. Nah, sekarang sedikit Kang ngomong tentang politik. Ada satu kesan pandangan bahwa negara ini kan sebenarnya anak kandung rakyat. Yang melahirkan itu rakyat. Yeah. Kemudian aspirasi rakyat disalurkan melalui partai politik. Yeah. Tapi yang terjadi, partai politik ini bukannya sebagai penyambung lidah rakyat, bahkan setiap pilkada pemilu suara rakyat yang dibeli. Padahal kalau dulu rakyat nyumbang politisi, sekarang suara rakyat dibeli politisi. Dan politisi ini baik hati sekali. Kemudian wakil-wakil rakyat itu ada mengatakan itu wakil parpol, bukan wakil rakyat. Sementara leadership Anda, gaya pemimpin Anda itu kan lebih loyal kepada rakyat. Siapapun tentu ada afiliasi politik ya. Tapi kan performanya beda kan. Lebih loyal bahwa rakyat itu majikan gitu. Gimana harapan, mimpi Anda tentang kehidupan politik di Indonesia yang menjadikan rakyat itu majikan. Jadi jangan sampai namanya penguasa itu kerjanya memerintah, namanya pemerintah kerjanya menguasai kan. Tapi harus kembali bahwa rakyat yang berdaulat. Jadi daulat rakyat itu jangan mitos, tapi itu betul-betul berdaulat gitu. Gimana kira-kira? Yang pertama di sistem kita, Pak. Dan di sistem kita tentang kepala daerah. Kepala daerah sih lebih bebas ya. Di DPRD, DPR RI kan ada 2 hal yang menurut saya cermati itu sangat kontradiktif. Yang pertama adalah yang terpilih itu yang suara terbanyak. Dipilih oleh rakyat. Tetapi ketika sudah terpilih maka dia diatur oleh mekanisme partai melalui fraksi. Satu sisi dia disumbang oleh rakyat untuk duduk, tetapi ketika duduk dia terikat pada mekanisme kepartaian yang dikontrol lewat fraksi. Kan itu satu sisi pertama. Dan itu yang mengakibatkan barangkali tingkat ekspresinya menjadi terbatas karena ada rasa takut. Dia berekspresi, dia membela, apakah pembelaannya selaras nggak dengan kepentingan partainya? Kan itu belum tentu semua politisi berani melakukan tindakan-tindakan yang lebih memilih publik. Nah, tetapi kalau sebagai gubernur kan satu ikatan dengan partai masih sangat kuat, tetapi ikatan dengan rakyat itu menjadi ukuran keterpilihan ke depan. Kan pada akhirnya dalam politik kita hari ini pada saat anggota DPR, gubernur, bupati, wali kota itu dipilih suara terbanyak di ujungnya, Pak. Orang-orang yang memiliki tingkat elektoral yang tinggi, kedekatan dengan rakyat diburu sama partai kok, Pak. Oh iya. Makanya ke teman-teman yang di DPR dimanapun nggak usah terlalu takut juga. Tapi pada akhirnya juga nanti dibutuhkan pada waktunya. Nah, sehingga semua orang yang mengekspresikan diri dengan masyarakat jangan pernah takut kehilangan masa depan. Kenapa?
Masa depan kita ada dua di situ. Satu, dicintai oleh rakyat. Dua, dibutuhkan oleh partai. Iya, iya. Nah, sehingga ketika pemilu, kita bukan membeli loh Pak. Tapi kita itu bagian dari ekspresi kebahagiaan. Jadi kecintaan rakyat pada kita akan diekspresikan dalam pemilihan. Walaupun money politik ada, tapi saya meyakini betul mereka yang bekerja dengan baik buat rakyat di pemilu tingkatan apapun tidak akan pernah kalah oleh money politik. Ya. Ini pesan penting ini. Kemudian satu lagi ini Kang. Para pemimpin itu kan sangat dibatasi oleh waktu. Ya. Anda sudah berapa tahun ya? Saya kalau memimpin Jabar baru 8 bulan. Sebagai gubernur? Iya. Oh masih sekian tahun ya? Masih panjang. Masih panjang ya? Tenang aja. Melihat berbagai respon masyarakat, itu kan dinamis sekali. Sekarang menurut Kang Deddy sendiri bagaimana pro kontra, apakah berubah atau naik atau tetap atau berkurang itu? Sebenarnya kan lebih banyak yang pro dibanding yang kontra. Dari mana ukurannya? Ukurannya kan kita akademik dong, teknokratik. Ukurannya adalah tingkat kepuasan publik. Kan Kompas dalam rilis terakhirnya, kepuasan publik warga Jabar terhadap kepemimpinan saya, mohon maaf, enggak berarti membanggakan diri karena itu data rilis Kompas. Itu kan 97,2%. Ya. Kalau kepuasan publiknya 97,4%. Kalau kepuasan publiknya 97,4%, berarti kan yang kontranya sedikit banget. Ya. Hanya 2,6%. Baiklah Kang ya. Yes. Sebagai tuan rumah Dewan Pers, saya sampaikan terima kasih sekali kunjungan kedatangan Kang Deddy, dan semoga ini memberikan satu persahabatan, inspirasi bagi yang lain, karena Dewan Pers itu betapapun juga kita ini bagaimana menyuarakan para pejabat agar masyarakat tahu, menyampaikan aspirasi masyarakat agar pejabat juga tahu. Saya lihat Kang Deddy ini di mana posisinya ya pejabat tapi sangat merakyat, ya rakyat tapi betapapun Anda adalah gubernur. Kawan-kawan semuanya, rasanya tidak perlu saya simpulkan ya, karena begitu jelas dan kita bisa melihat bahwa Indonesia itu kaya sekali dengan local wisdom. Tidak hanya Sunda, semua daerah itu punya kekayaan daerah ya, local wisdom. Kalau saja masing-masing kepala daerah itu bisa mengedepankan local wisdomnya sebagai sumbangsih untuk membangun keindonesiaan, maka Indonesia ke depan betul-betul akan menjadi satu bangsa yang besar, yang kaya, yang akan menjadi satu model yang menarik bagi masyarakat dunia. Sekian, terima kasih atas kebersamaan kita Dewan Pers sebagai pengawal demokrasi. Terima kasih.